Jadi pers harus hadir di tengah publik menawarkan solusi terbaik untuk sebuah masalah. Guncangan terhadap industri media nasional sudah terjadi sejak masa pertama COVID-19 menerpa Indonesia. Berdasarkan data dari Nielsen, total belanja iklan ke media turun sebesar 25% pada minggu ketiga April 2020. Rekonstruksi dalam upaya adaptasi terus dilakukan oleh industri media agar tetap eksis menyebarkan informasi di situasi sulit ini. Dinamika konstruktif tersebut terus digulirkan, termasuk oleh perusahaan media Bali Pos. Media tua yang berada di Bali itu memiliki strategi dalam menghadapi perkara pandemi COVID-19. Di cetak kami sudah lapisi dengan pengembangan media portal dan melakukan penghematan dan bergerak secara terencana dan terukur untuk berpartner dengan teknologi. Jadi pada prinsipnya efisiensi kami lakukan di semua sektor, baik dari segi biaya cetak, biaya terbit, biaya koordinasi, optimalisasi tenaga, dan perangkat-perangkat yang bisa kami tekan biayanya. Mungkin itu yang kami lakukan di Bali Pos, di kelompok media Bali Pos, untuk tetap bertahan dan menjadi bagian dari masyarakat Bali. Karena kelompok media Bali Pos adalah koran yang sangat tua dan sekarang sudah memasuki usia ke-72 dan bergerak ke 73 di bulan Agustus ini, sehingga kami harus tetap hadir di tengah-tengah masyarakat Bali dengan tantangan yang begitu berat saat ini. Bali Pos adalah salah satu media cetak yang rutin mengirimkan arsip bukti terbit medianya ke Monumen Pers Nasional. Tercatat, edisi Bali Pos tahun 1980-an masih tersimpan dengan baik di Monumen Pers Nasional. Pada tahun 2012, Bali Pos juga pernah menyerahkan beberapa benda untuk menambah koleksi Monumen Pers Nasional. Di antaranya, peragaan penegak pers Pancasila milik pendiri Bali Pos, Bapak Ketut Nada, yang saat itu diserahkan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 27 September 1995. Ini mesin ketik beliau yang beliau gunakan untuk menerbitkan koran. Dulu masih sistemnya masih tempel-tempel dan diketik. Dulu juga namanya mesin underwood. Mesin ketik yang menjadi sejarah kelahiran kami inilah. Ini yang digunakan oleh beliau. Lalu semua biro dulu juga, kami juga berada di biro dan dibekali mesin ketik. Lalu setelah era komputer, mesin ketik pelan-pelan dengan sedikit pemaksaan untuk beralih ke teknologi yang lebih bagus menggunakan komputer. Bali Pos memang koran yang sudah berusia dan berumur dan hadir sebagai sesuluh di Bali, istilah kerennya, bahwa kami itu lahir dari spirit perjuangan Bapak Ketut Nada sebagai perintis kami. Ya, beliau mantan wartawan Jepang, Bali Shinbun sejak 1942 sampai 1945, lalu merintis berdirinya Suara Indonesia di tahun 1948, tepatnya tanggal 16 Agustus 1948, dan itu menjadi hari lahirnya Bali Pos yang kami peringati setiap 16 Agustus sekarang. Jadi seiring dengan perjalanan demokrasi, beliau sempat berefleksi dengan salah satu partai politik. Orang kami berefleksi dengan, karena undang-undang mewariskan saat itu, jadi penerbitan pers harus berefleksi dengan salah satu partai politik. Jadi lahirlah namanya Suluh Marhen di Bali. Itu sekitar 18 tahun sejak berdiri tahun 1948. Dalam perjalanan itu, semenjak demokrasi mulai bagus dan mulai hak-hak pers mulai terbuka, tahun 1972 beliau kembali ingin ke koran Suara Indonesia, tapi karena koran yang sama sudah terbit di Malang waktu itu,
Maka dimulai tahun itu disepakatilah mendirikan Bali Pos. Jadi sejak 1972 kami sudah lahir dengan bendera Bali Pos. Pak Ketut Nada sebagai perintis yang kami kenal sebagai generasi PES di Bali saat ini beliau adalah mewariskan semangat PES yang melayani publik dan memiliki komitmen mengamal Pancasila. Jadi tagline koran kami adalah mengamal Pancasila. Dalam konteks lokal, bahwa kami juga punya tanggung jawab moral menjaga spirit beliau adalah menjaga, mengedukasi, dan merawat ajak Bali. Jadi prinsipnya di sana adalah kehadiran media PES di Bali tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi mendedikasikan diri untuk menjaga tanah Bali sebagai ruang hidup yang nyaman, baik dari segi adat, budaya, dan peradabannya. Satu pesan beliau yang sangat kami kenang sebagai PES adalah pesan beliau saat ulang tahun Bali Pos, bahwa PES hadir bukan hanya mempermasalahkan masalah, apalagi membuat masalah itu berkonflik. Jadi PES harus hadir di tengah publik menawarkan solusi terbaik untuk sebuah masalah.